tujuan pada eksperimen ini adalah menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi waliya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Hipotesis atau dasar teori korosi. Korosi adalah proses elektrokimia yang melibatkan reaksi redoks antara logam dengan lingkungannya. Biasanya oksigen atau air. Logam bersifat atau bertindak anoda, mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Sementara itu oksigen atau air bertindak sebagai katoda, mengalami reduksi. Ada air matang, air mentah, sendok, minyak goreng, garam, deterjen, label nama, plastik dan karet, cuka, dan paku besi. Siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas diberi label. Buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah, lalu diaduk. Buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Tuangkan 3/4 minyak ke dalam gelas. Lalu tuangkan cuka ke dalam gelas sebanyak 3/4 juga. Isi gelas dengan air mentah juga. Masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label. Lalu masukkan paku besi. Tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. Simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga keluarkan paku pada masing-masing gelas. Amati dan catat pada data pengamatan.
Masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, lalu simpan selama 7 hari. Amati paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7, catat pada data hasil pengamatan. Ini adalah tabel hasil eksperimen paku pada hari ke-3 dan hari ke-7. Paku besi di dalam udara, hari ke-3 tidak terbentuk karat pada paku dan hari ke-7 tidak berkarat. Paku besi di dalam air mentah, hari ke-3 airnya menjadi keruh berwarna kuning dan karat di sebagian paku. Pada hari ke-7 airnya keruh dan paku menjadi berkarat. Paku besi di dalam air sabun deterjen, hari ke-3 airnya jernih berwarna kuning dan karat di ujung paku. Hari ke-7 airnya menjadi keruh dan paku berkarat dan ada serbuk karat pada air. Lalu paku besi dalam air garam, hari ke-3 airnya keruh berwarna kuning, karat di sebagian paku, dan hari ke-7 airnya keruh berwarna coklat, paku berkarat. Lalu paku besi di dalam minyak goreng, pada hari ke-3 tidak terbentuk karat, dan hari ke-7 tidak ada perubahan. Terus paku besi di dalam cuka, hari ke-3 cukanya menguning, dan pada hari ke-7 cuka menguning, paku menjadi hitam dan partikel besi mengendap dalam cuka. Yang terakhir, paku besi di dalam air matang, pada hari ke-3 airnya menguning dan karat di ujung paku. Lalu pada hari ke-7 airnya kuning keruh dan paku menjadi berkarat. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan data hasil pengamatan hari ke-3, jelaskan A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas. B. Paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Nah, jawaban yang A adalah yang berkarat pada gelas isi air matang, air mentah, dan air garam. Karena air dan oksigen mulai bereaksi dengan besi membentuk karat awal. Pada air garam, proses lebih cepat karena garam membantu perpindahan ion, sehingga korosi mulai muncul lebih dulu dibanding air lainnya. Yang B, yang paling lambat berkarat pada gelas air cuka dan air sabun deterjen. Karena sabun membentuk lapisan pelindung di permukaan besi dan cuka melarutkan karat awal yang terbentuk, sehingga tidak terlihat banyak perubahan. Yang C, yang tidak berkarat pada gelas isi udara dan minyak goreng. Karena keduanya tidak mengandung air, sehingga reaksi antara besi dan oksigen tidak bisa terjadi. Minyak juga menutupi permukaan besi agar tidak kontak dengan udara. Paku besi yang paling berkarat pada air matang, air mentah, dan air garam. Karena ketiganya mengandung air dan oksigen yang memicu reaksi korosi. Air garam paling cepat membuat karat karena garam mempercepat perpindahan ion dan merusak lapisan pelindung besi. Selanjutnya, paku besi yang paling sedikit berkarat itu pada gelas air sabun dan cuka. Karena paku hanya sedikit berkarat, sabun membentuk lapisan yang menghambat kontak besi dengan oksigen, sedangkan cuka melarutkan karat yang terbentuk sehingga terlihat lebih bersih. Dan yang terakhir,
paku besi yang tidak berkarat pada gelas udara dan minyak goreng karena tidak ada air yang menjadi media reaksi. Minyak melindungi permukaan besi dari udara, sedangkan udara kering tidak cukup lembab untuk memicu korosi. Pada paku besi menunjukkan bahwa air dan zat terlarut sangat mempengaruhi kecepatan korosi. Paku paling cepat bereaksi pada air garam karena ion garam mempercepat reaksi antara besi dan oksigen. Air matang dan air mentah juga menimbulkan karat tetapi lebih lambat. Air sabun deterjen dan air cuka membuat karat lebih sedikit karena dapat menghambat proses korosi. Sedangkan pada udara dan minyak goreng, paku tidak berkarat karena tidak ada air yang memicu reaksi oksidasi. Untuk mencegah korosi pada besi, dapat dilakukan beberapa cara. Besi sebaiknya dilapisi dengan bahan pelindung seperti cat, varnish, nail polish, atau minyak agar permukaannya tidak langsung bersentuhan dengan air dan oksigen. Pada larutan yang sangat korosif seperti air garam atau cuka, pelapisan yang lebih kuat seperti epoksi atau penggunaan paku galvanis atau paku yang dilapisi seng akan lebih efektif. Dengan menerapkan perlindungan tersebut, laju korosi pada besi dapat dikurangi sehingga besi menjadi lebih tahan lama dan tidak mudah berkarat. Saran yang kedua, jika korosi pada besi sudah terjadi, cara mengatasinya dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, hilangkan karat yang sudah terbentuk menggunakan amplas, sikat kawat, atau larutan penghilang karat, misal lemon dan garam, atau asam sitrat. Agar permukaan besi kembali bersih, setelah karat dibersihkan, bilas dan keringkan besi dengan sempurna agar tidak ada sisa air atau zat asam yang memicu korosi ulang. Selanjutnya, oleskan pelapis pelindung seperti cat anti karat, minyak atau cairan pelapis logam untuk menutup permukaan besi dari udara dan air. Dengan langkah-langkah ini, korosi yang sudah terjadi dapat dihentikan dan mencegah kerusakan besi menjadi lebih luas. Nah, itu dia tadi eksperimen dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.